Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan merecap anime movie Jujutsu Kaisen Zero. Movie ini merupakan prequel dari serial anime Jujutsu Kaisen yang mengisahkan tentang kehidupan Yuta Okkotsu. Yuta merupakan murid SMA biasa yang kemudian terpaksa harus masuk ke dalam SMA Jujutsu Tokyo. Pasalnya dia terus diikuti oleh roh terkutuk yang sangat kuat dan mengerikan. Oke, di sini kalian jangan berharap bisa ketemu dengan Itadori Yuji dan teman-temannya ya, karena di movie ini mereka masih SMP atau belum masuk SMA Jujutsu. Sebelum masuk ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komen di video ini, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Di suatu sore, tepatnya bulan November tahun 2016 di kota Tokyo, terlihat seorang siswa SMA yang bernama Yuta Okkotsu tengah dibully oleh 4 orang temannya di sudut ruangan kelas. Yuta benar-benar sangat tertekan, dan dia meminta pada temannya untuk menghentikan tindakan perundungan padanya. Namun teman-temannya tidak peduli, dan terus saja membulinya. Ketika sudah terpojok, si Yuta pun langsung menjerit hingga memunculkan sosok kutukan yang merangkul salah seorang pembuli dari arah belakang. Sesaat kemudian, Yuta begitu depresi dan terduduk di lantai. Dia pun terus-menerus meminta maaf karena secara tidak langsung telah melukai teman-temannya. Scene pun berpindah pada Gojo Satoru, di mana saat itu dia tengah menghadap pada beberapa petinggi sekolah Jujutsu. Gojo berargumentasi dan terus berusaha memperjuangkan nasib Yuta Okkotsu. Endingnya, Gojo akan membawa dan membimbing Yuta masuk ke dalam SMA Jujutsu. Sementara itu, Yuta dikurung dalam sebuah ruangan khusus yang penuh dengan segel kutukan. Di hadapan Gojo, Yuta mengungkapkan kalau dirinya ingin bunuh diri saja. Namun niat gilanya tersebut selalu digagalkan oleh Rika. By the way, Rika ini adalah sosok kutukan yang selalu mengikuti Yuta kemanapun dia pergi. Saat ini Yuta sungguh tidak ingin keluar dari ruangan. Hal ini dikarenakan karena dia tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Menurut Gojo, hidup sendirian itu sangat sepi dan tidak menyenangkan. Gojo pun menjelaskan kalau kutukan Yuta bisa digunakan untuk menolong orang lain. Untuk itulah Yuta harus bisa mengendalikan kekuatan kutukan tersebut sebaik mungkin. Pada keesokan harinya, mulailah kehidupan baru Yuta di lingkungan SMA Jujutsu Tokyo. Gojo pun memperkenalkan Yuta pada 3 teman barunya, yaitu Maki, Inumaki, dan Panda. Awalnya Maki benar-benar malas dan tidak peduli dengan Yuta. Namun kondisi itu berubah ketika Yuta mulai melangkahkan kakinya ke dalam kelas. Tekanan kutukan Yuta membuat Maki, Inumaki, dan Panda sangat terkejut. Mereka bertiga menyadari kalau Yuta adalah manusia terkutuk yang selalu diikuti oleh sosok kutukan kuat. Mereka pun lantas mengeluarkan senjatanya dan mengintimidasi Yuta dengan banyak pertanyaan. Padahal saat itu Yuta masih belum sempat memperkenalkan dirinya. Dengan penuh curiga Maki berkata kalau SMA Jujutsu adalah sekolah untuk mempelajari kutukan dan bukan tempat untuk manusia terkutuk. Pak Gojo pun menjelaskan kalau di Jepang banyak orang yang hilang atau meninggal secara misterius, dan kebanyakan dari mereka adalah korban kutukan yang terlahir dari emosi negatif manusia. Gojo menegaskan kalau SMA Jujutsu Tokyo adalah tempat untuk mempelajari kutukan demi menghilangkan kutukan. Disinilah diketahui kalau sedari awal Yuta sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang sekolah ini. Saat itulah roh kutukan Rika muncul dan menyerang Maki, Inumaki, dan Panda. Kutukan Rika sangat tidak terima jika Yuta selalu dibully terus-menerus. Scene pun flashback 6 tahun yang lalu, tepatnya di kota Sendai, prefektur Miyagi. Kala itu di sebuah taman bermain, Rika memberikan sebuah hadiah pada Yuta. Yuta kecil pun sangat senang menerima hadiah dari Rika yang ternyata adalah cincin pertunangan. Mereka berdua pun mengikat janji, kelak kalau dewasa nantinya akan menikah. Dalam perjalanan pulangnya, terjadi insiden kecelakaan yang menewaskan Rika. Semua orang nampak panik dan bingung, tak terkecuali si Yuta. Sedetik kemudian, Rika tiba-tiba berubah jadi kutukan dan mencengkeram kaki Yuta.
Rika kembali berkata kalau sudah dewasa mereka berdua akan menikah. Jadi itulah kisah awal Yuta yang sangat ironis, di mana dia dikutuk oleh Rika, gadis yang sangat mencintainya. Setelah berkenalan, Gojo langsung memberikan menu latihan Jujutsu pada keempat muridnya. Di sini para murid akan terbagi menjadi dua tim. Tim pertama adalah Inumaki dan Panda, sementara tim kedua adalah Yuta dan Maki. Sore itu Pak Gojo membawa Yuta dan Maki ke sebuah SD, di mana di SD tersebut terdapat kasus bocah hilang. Pak Gojo pun memastikan kalau roh kutukan telah menculik dua bocah di SD ini. Jadi tugas utama Yuta dan Maki adalah memusnahkan kutukan dan menyelamatkan dua bocah malang tersebut. Bahkan jika kedua bocah tersebut mati, maka mayatnya harus dievakuasi. Yuta pun nampak terkejut mendengarkan penjelasan Pak Gojo. Sesaat kemudian, Pak Gojo mulai membaca mantra dan mengaktifkan sebuah penghalang. Pelan tapi pasti, penghalang tersebut mulai menyelimuti seluruh sekolah. Pak Gojo pun meninggalkan Yuta dan Maki di luar penghalang. Dia pun berpesan agar kedua muridnya tidak mati di tempat ini. Tak berselang lama, tiga sosok kutukan mulai menyerang. Si Maki pun mengeluarkan tombaknya dan menghabisi tiga kutukan tersebut dengan sekali serangan saja. Di dalam gedung sekolah, Yuta agak ketakutan melihat banyaknya hantu yang muncul, walau sebenarnya mereka tidak menyerang. Sikap Yuta yang tidak bisa diam, lama-lama membuat Maki sangat kesal. Dia pun meminta kartu siswa Yuta untuk mengetahui tingkatannya. Maki pun jadi bingung ketika mengetahui kalau Yuta adalah siswa Jujutsu dengan tingkatan khusus yang bahkan lebih kuat dari siswa tingkat 4. Tak berselang lama, roh kutukan besar muncul dan menyerang keduanya. Saking kuatnya, kutukan ini mampu menghancurkan gedung serta mengempaskan Maki dan Yuta ke langit. Mereka berdua pun akhirnya ditelan hidup-hidup dan berakhir di dalam perut si kutukan. Maki sangat jengkel karena senjatanya terjatuh di luar. Dia pun melepaskan amarahnya pada Yuta, yang sedari tadi tidak melakukan apa-apa. Saat itulah muncul dua bocah SD yang meminta pertolongan. Kedua bocah ini nampaknya telah terkena kutukan dan dalam kondisi sekarat. Yuta pun semakin kebingungan saat melihat Maki pingsan. Disinilah diketahui kalau si Maki juga terkena kutukan. Didasari oleh keinginannya untuk membantu orang lain dan memiliki teman baik, Yuta pun mulai mengenakan cincinnya untuk memanggil roh kutukan Rika. Saat itulah kutukan Rika muncul dengan sempurna dan melubangi perut kutukan yang tadi telah menelan kekasihnya. Darah kutukan besar ini pun muncrat kemana-mana, dan Rika sama sekali tidak berhenti membantai kutukan tersebut. Singkat cerita, si Yuta pada akhirnya berhasil menyelamatkan dan membawa semua orang di hadapan Pak Gojo dengan usaha ekstra keras. Di koridor rumah sakit, Pak Gojo menginformasikan pada Yuta kalau Maki dan kedua bocah SD yang diselamatkannya tadi siang saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Yuta pun nampak lega, apalagi dia berhasil memanggil Rika untuk yang pertama kalinya. Dia pun mengingat kembali beberapa kenangannya bersama Rika. Walau sebenarnya sedih, Yuta berjanji untuk belajar lebih serius di SMA Jujutsu demi mematahkan kutukan milik Rika. Pada keesokan harinya, Yuta mulai berlatih serius bersama ketiga teman seangkatannya. Walau tertinggal jauh dengan teman-temannya, namun Yuta tidak menyerah dan terus melangkah maju. Untuk memaksimalkan kekuatan kutukannya, Pak Gojo pun memberikan Yuta sebuah pedang katana. Kekuatan kutukan akan semakin stabil apabila memasuki sebuah objek tertentu. Yuta pun harus menggunakan cincin agar terhubung dengan kutukan Rika. Disitulah dia bisa meminjam kekuatan Rika dan menanamkannya pada katananya. Yuta juga harus latihan terus-menerus hingga dia bisa mengendalikan kutukan Rika sepenuhnya. Untuk itulah si Yuta harus berlatih menggunakan pedang. Sesaat kemudian, Yuta mulai latihan sparring melawan Maki. Walaupun masih pemula, ternyata si Yuta mampu mengimbangi kecepatan tongkat Maki. Sayangnya si Maki tetap saja lebih jago darinya. Pun demikian, Yuta sama sekali tidak menyerah dan terus berlatih agar bisa mematahkan kutukan Rika. Sesaat kemudian, Pak Gojo memerintahkan Inumaki dan Yuta untuk menyelesaikan sebuah misi penting. Gojo juga mengingatkan Yuta agar tidak mengeluarkan sosok kutukan Rika seperti sebelumnya. Yuta harus bisa memaksimalkan kekuatan kutukan melalui katananya. Jika Rika lepas kendali, maka bisa dipastikan nantinya Yuta dan Inumaki bakalan terbunuh. Beberapa saat kemudian, Yuta dan Inumaki telah sampai di distrik perbelanjaan Hapina bersama Pak Ichiji. Sebelum memasuki TKP, Inumaki membeli sebuah obat tenggorokan untuk persiapan misi. Misi pun dimulai setelah Pak Ichiji melepaskan teknik penghalangnya.
Si Yuta pun dikejutkan dengan kemunculan roh ikan kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Namun semua ikan ini langsung meledak dan hancur ketika Inumaki mengeluarkan teknik suara terkutuknya. Merasa telah menyelesaikan misi, Inumaki dan Yuta pun langsung kembali. Anehnya, penghalang yang menutupi tempat tersebut tidak bisa dilewati. Tentu saja hal ini membuat mereka berdua tidak bisa keluar dari TKP. Saat itulah tiba-tiba muncul roh kutukan tingkat menengah di belakang mereka berdua. Disinilah diperlihatkan kalau ada seorang penyihir Jujutsu lain yang sengaja menyiapkan kutukan tersebut untuk menghajar Inumaki dan Yuta. Jari Inumaki pun harus patah saat menyelamatkan Yuta dari serangan si kutukan. Dia pun kembali mengeluarkan suara terkutuknya untuk menghancurkan tangan si kutukan. Sayangnya suaranya habis, dan obatnya juga terjatuh ketika Yuta menyelamatkannya. Sesaat kemudian, Yuta kembali menghadapi si kutukan dengan kekuatan kutukan Rika di dalam pedang katananya. Si kutukan pun mulai menyerang dengan brutal, dan si Yuta harus berlari untuk menghindarinya. Ketika menemukan sebuah momen, Yuta langsung menyabetkan katananya. Sayangnya serangannya masih dangkal, sehingga tidak bisa memberikan kerusakan yang berarti pada si kutukan. Pun demikian, Yuta tidak pernah menyerah. Dia memungut obat tenggorokan dan memberikannya pada Inumaki. Si Inumaki lantas menenggak obat tersebut sambil menghindari serangan si kutukan. Seketika itu juga, Inumaki langsung memekik keras dan menghancurkan si kutukan dengan suara terkutuknya. Setelah kejadian tersebut, Pak Gojo lantas melakukan penyelidikan secara langsung di TKP. Dia pun menyadari kalau ada seseorang yang sengaja melepaskan kutukan tingkat menengah demi memancing kutukan Rika keluar. Orang tersebut adalah salah satu dari 4 penyihir Jujutsu tingkat tinggi yang sangat kuat, yaitu Geto Suguru. Di depan Ijiji, Gojo mengungkapkan kalau Geto diusir dari SMA Jujutsu karena telah mengutuk lebih dari 100 orang hingga tewas. Di waktu yang sama, Geto telah mengumpulkan semua bawahannya dan berencana untuk menghancurkan SMA Jujutsu. Tak berselang lama, dia lantas pergi ke SMA Jujutsu Tokyo dan bertemu dengan para siswa kelas 1 yang kebetulan lewat. Geto pun langsung mendekati Yuta untuk meminta bantuannya membunuh semua manusia dan menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para penyihir Jujutsu. Semua siswa kelas 1 ini pun terkejut dan tidak habis pikir dengan pernyataan Geto. Saat itulah Pak Gojo dan semua penyihir tingkat 1 datang untuk menemui Geto. Geto pun mengungkapkan kalau kedatangannya ke SMA ini adalah untuk menyatakan perang. Pada tanggal 24 Desember malam, si Geto akan mengadakan parade malam 100 iblis di Shinjuku dan Kyoto. Di malam tersebut, dia akan melepaskan 1000 kutukan dan membantai semua orang. Setelah menyampaikan niatnya, dia pun langsung pergi meninggalkan Gojo begitu saja. Disinilah diketahui kalau sebelumnya Gojo Satoru dan Geto Suguru adalah teman dekat. Mereka pun harus memilih jalan yang berbeda karena tidak sepemikiran. Saat ini, semua pengurus SMA Jujutsu tengah mengadakan rapat darurat. Setelah mendapatkan berbagai masukan, Pak Kepala Sekolah Yaga lantas mengambil keputusan untuk mengerahkan segala potensi yang ada demi menghentikan Geto. Tidak terasa, tanggal 24 Desember 2017 telah tiba. Geto berkata pada bawahannya kalau potensi kemenangan mereka di peperangan ini hanyalah 30% saja. Kondisi ini akan semakin menurun di bawah angka 20% jika musuh mendapatkan bala bantuan dari masyarakat Jujutsu. Namun kondisi ini akan berbalik 99% kemenangan jika mereka berhasil membunuh Okutsu Yuta dan mendapatkan roh kutukan tingkat khusus Orimoto Rika. Malam ini semua penyihir Jujutsu terlihat telah siap dan standby di pos jaganya masing-masing. Sementara itu, Geto mulai melangkahkan kakinya memasuki SMA Jujutsu untuk mencari Yuta. Parahnya, saat ini di SMA Jujutsu hanya ada Yuta dan Maki saja. Geto pun melepaskan teknik penghalang kuatnya untuk menutupi seluruh lingkungan SMA Jujutsu. Di pusat kota, mulai terlihat banyak sekali kutukan yang mendekat. Pak Yaga pun sibuk memberikan arahan pada para penyihir Jujutsu agar sebisa mungkin meminimalisir kerusakan bangunan serta menyelamatkan warga yang belum dievakuasi. Sementara itu, Pak Gojo sadar kalau ada musuh kuat yang mungkin akan merepotkannya. Saat itu Pak Ichiji datang dan memberikan informasi tentang hasil penyelidikan Yuta Okutsu. Seketika itu juga, Pak Gojo langsung menyeret Panda dan Inumaki untuk segera kembali ke SMA Jujutsu. Pak Gojo sadar kalau Geto berada di SMA Jujutsu untuk menghabisi Yuta. Gojo pun memerintahkan kedua muridnya tersebut untuk melindungi Yuta dan Maki dengan segenap kekuatannya. Sesaat kemudian,
Panda dan Inumaki telah berteleportasi hingga di atas lingkungan SMA Jujutsu dan menghancurkan penghalang buatan Geto. Geto sendiri sadar kalau penghalang buatannya telah ditembus. Bahkan dia tidak menyangka kalau Panda bisa mendatanginya dengan begitu cepat. Panda lantas menyerang Geto dengan beringas, namun Geto lebih kuat dan dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tanpa pikir panjang, Panda langsung berubah menjadi mode panda gorila yang lebih cepat dan kuat. Si panda gorila ini pun terus aktif menyudutkan Geto, yang sedari tadi menghindar sekaligus menyerang dengan tentakel iblisnya. Namun serangan panda agak monoton dan mudah diprediksi, hingga membuat Geto berhasil melesatkan tombak maki dan menembus punggung si panda. Disinilah Inumaki langsung turun tangan dan membuat Geto jatuh terperosok ke dalam tanah. Panda masih tidak apa-apa karena dia adalah boneka kutukan. Namun si Inumaki langsung muntah darah setelah mengeluarkan teknik suara kutukannya. Ketika keduanya hendak menyelamatkan Maki, tiba-tiba saja si Geto bangkit kembali dengan kekuatan kutukan yang semakin besar. Alhasil, Panda dan Inumaki pun dibuat tumbang dan tidak berdaya. Saat itulah Yuta datang dan terkejut ketika melihat temannya sudah tidak sadarkan diri. Dia benar-benar marah dan mengancam akan membunuh Geto dengan tangannya sendiri. Roh kutukan Rika pun berhasil diwujudkannya dengan sempurna untuk yang kedua kalinya. Si Yuta pun menyerang pasukan kutukan Geto dengan pedangnya. Setelah itu, Rika mengakhirinya dengan ledakan besar. Yuta berhasil menyelamatkan dan mengamankan ketiga temannya berkat bantuan Rika. Mereka berdua pun bersatu padu dan fokus untuk mengalahkan Geto. Geto melanjutkan pertarungan dengan melepaskan pasukan kutukannya dalam jumlah besar. Saat itulah Yuta mengeluarkan pengeras suara berlambangkan mata ular dan taring, di mana lambang tersebut adalah segel kutukan milik klan Inumaki. Dia pun berhasil menghancurkan semua pasukan kutukan Geto dengan sekali tarikan suara. Geto sangat senang melihat potensi kekuatan Yuta yang begitu luar biasa. Apalagi si Yuta adalah penyihir Jujutsu baru dengan pengalaman kurang dari 1 tahun. Hal inilah yang membuat Geto semakin menginginkan kekuatan Orimoto Rika untuk menjadi miliknya. Sementara itu, pertarungan besar masih berlangsung di pusat kota Tokyo. Para penyihir Jujutsu masih terlihat sibuk untuk mengalahkan para kutukan. Semua kekuatan para penyihir benar-benar dikerahkan. Apalagi tidak hanya kutukan, mereka juga harus menghadapi beberapa bawahan Geto Suguru yang lumayan kuat. Di atap gedung bertingkat, Gojo berhasil menyudutkan Miguel, salah satu bawahan Geto dengan senjata cambuk kutukan. Gojo mengakui kalau cambuk Miguel memiliki energi kutukan unik yang mampu membuatnya kerepotan. Miguel sadar kalau Gojo adalah musuh yang sulit dihadapi, apalagi dia telah mendapatkan informasi penting tentang kekuatan Gojo dari si Geto. Pertarungan kali ini bisa saja menghilangkan nyawanya, jadi dia akan berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Pertarungan teknik taijutsu pun berlangsung antara Geto dan Miguel, dan seperti yang diduga, Miguel dibuat sangat kewalahan dan terpojok oleh Gojo. Gojo jelas lebih unggul dan kekuatannya jauh melampaui Miguel. Si Miguel terlihat main kabur dan serang saja. Gojo pun terus menyerang Miguel tanpa jeda dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pukulan keras Gojo selalu mendarat di tubuh Miguel dengan sempurna. Miguel pun langsung kabur dan bersembunyi di bawah 3 kutukan besar. Namun kondisi tersebut tidak bisa membuatnya tenang-tenang. Shin pun kembali di SMA Jujutsu. Saat ini emosi Yuta meluap-luap dan tubuhnya dipenuhi dengan energi kutukan. Kondisi ini pun memaksa Geto untuk lebih serius menghadapi Yuta. Dia pun mengeluarkan senjata nunchaku triple stick-nya dari mulut kutukan simpanannya. Sesaat kemudian, Yuta dan Rika mulai menyerang Geto dengan kekuatan penuh. Pun demikian, Geto sanggup mengimbangi kekuatan kombinasi ketat Yuta dan Rika. Geto sangat ahli mengendalikan senjata uniknya, sementara Yuta dan Rika terus memojokkannya tanpa jeda. Pertarungan pun terus berlangsung hingga si Geto berhasil memukul mundur Yuta. Namun setelah itu, kecepatan dan kekuatan kutukan Yuta meningkat sangat drastis hingga membuat pedang katananya hancur berkeping-keping karena ditanamkan energi kutukan yang terlalu besar. Yuta pun berhasil mendaratkan pukulan super kuatnya pada wajah Geto hingga membuat si Geto terlempar cukup jauh. Setelah berdebat panjang lebar tentang kehidupan manusia dan dunia Jujutsu, Geto mulai bangkit dan mengeluarkan kutukan Tamamonomae untuk segera mengakhiri nyawa Yuta. Dia juga mengerahkan teknik manipulasi roh tingkat tinggi, yaitu pusaran badai. Saat ini Yuta ingin meminjam kekuatan Rika untuk terakhir kalinya. Yuta juga mengungkapkan rasa cintanya dan akan menyerahkan semuanya pada Rika. Yuta pun mencium Rika. Dan seketika itu juga, batas energi kutukan Rika terlepas sepenuhnya.
Rika pun melepaskan serangan laser beam dalam ukuran yang cukup besar hingga melenyapkan serangan pusaran badai milik Geto. Tabrakan kedua serangan kuat ini pada akhirnya menimbulkan ledakan super besar. Tentu saja banyak bangunan yang rusak parah akibat serangan mematikan tersebut. Sesaat kemudian, Geto nampak terluka parah dan kehilangan tangan kanannya. Dia sungguh mengakui kekuatan Yuta yang bisa mengubah dunia. Suatu saat, dia akan kembali dan merebut kekuatan tersebut dari tangan Yuta. Dia pun tertunduk lemah ketika Gojo datang menghampirinya. Gojo mengungkapkan kalau beberapa bawahan Geto berhasil melarikan diri. Geto pun mengingat tentang kisah persahabatannya dengan Gojo, di mana pada saat itu mereka bisa bercanda dan tertawa bersama. Gojo pun kesal karena Geto adalah dalang di balik insiden SD dan perbelanjaan Hapina. Dia pun mendatangi Geto dan mengungkapkan sebuah pernyataan yang tidak jelas. Namun yang pasti, si Geto hanya tersenyum dan meminta pada Gojo untuk mengutuknya saja. Di sisi lain, Yuta mulai sadar setelah dibangunkan oleh teman-temannya. Mereka benar-benar berterima kasih karena telah diselamatkan. Saat itu roh kutukan Rika tiba-tiba berubah menjadi manusia. Disinilah Pak Gojo menjelaskan kalau Yuta telah berhasil mematahkan kutukan Rika. Sebelumnya Pak Gojo telah menyelidiki silsilah keluarga Yuta yang begitu misterius. Dan ternyata Yuta adalah kerabat jauh Pak Gojo, di mana mereka berdua adalah keturunan dari Sugawara Michizane, salah satu dari 3 penyihir Jujutsu yang sangat kuat. Sekarang sudah jelas kalau Yuta lah yang sebenarnya telah mengutuk Rika. Saat terjadinya insiden kecelakaan, Yuta sangat ketakutan dan menolak kematian Rika. Kutukan pun akan patah sepenuhnya ketika orang yang mengutuk telah membatalkan ikatannya dan orang yang dikutuk tidak menuntut hukuman apapun. Yuta pun menangis setelah mengetahui kalau dialah sumber masalahnya. Tanpa sengaja dia telah melukai banyak orang dan menyebabkan temannya hampir tewas. Sesaat kemudian, Rika pun langsung memeluknya dan berterima kasih karena selama 6 tahun ini bisa mendampingi Yuta. Rika pun berpamitan pergi ke alam selanjutnya dan dia meminta Yuta untuk selalu menjaga diri. Beberapa hari pun berlalu, Pak Gojo pun menyampaikan pada Yuta kalau insiden kemarin bukanlah kesalahannya. Ada atau tidaknya Yuta, si Geto tetap saja akan membuat perhitungan dengan SMA Jujutsu. Saat ini kehidupan Yuta nampak lebih berkualitas. Dia telah mendapatkan teman yang peduli padanya, dan dia juga merasa bisa berguna untuk membantu orang lain.